Halo teman-teman semuanya. Kenapa kalau kita keroan atau orang ada juga yang menyebutnya dengan nama kerian, itu bisa membuat Anda menjadi nyaman. Ikuti penjelasan saya lewat channel Sarwanto Haswarso. Pada kali ini saya ingin sharing informasi mengenai manfaat keroan bagi kita. Oke teman-teman semuanya, sebelum saya memberikan penjelasan lebih lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share, dan juga iklannya jangan dilewati ya, karena itu bagian penting untuk kelangsungan produksi konten saya. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih Anda tidak skip iklannya. Keroan adalah kegiatan yang umum dilakukan di masyarakat kita. Mungkin termasuk Anda juga pernah melakukan itu. Nah, ikuti penjelasan berikut ini. Ada yang berpendapat bahwa keroan itu berasal dari Jawa, tapi ada juga yang menyebutkan atau informasi sumber lain bahwa itu keroan itu adalah dari Tionghoa. Keroan itu biasanya pada umumnya menggunakan uang logam. Ini teman-teman, ada uang logam seratusan rupiah. Ada juga yang menggunakan uang logam kuno ya, yang itu lebih halus dan tumpul. Jadi semakin halus semakin enak di kulit dan tidak melukai. Lalu saya juga punya keroan seperti ini teman-teman. Saya beli di salah satu tempat pengobatan tradisional di Yogyakarta. Ini kalau nggak salah terbuat dari tanduk sapi. Kemudian ada juga alat keroan yang pernah saya lihat juga dari batok kelapa. Jadi ada batok kelapa yang dibikin sedemikian rupa halus sekali dan dikasih pegangan seperti ini. Fungsinya sama teman-teman, yaitu untuk dikerokkan pada badan kita yang nanti akan timbul warna merah di punggung, di dada, dan lain sebagainya. Oke teman-teman semuanya, biasanya orang keroan menggunakan minyak ya. Jadi ada yang menggunakan minyak kayu putih seperti ini, ada yang menggunakan minyak GPU, ini yang agak panas sedikit ya. Ada juga yang menggunakan minyak telon, ada juga yang menggunakan minyak seperti ini. Ini saya beli, ini minyak Gandapura atau minyak apa, ini yang jelas ini lebih panas ini lebih panas, ini di atasnya dari ini. Nah, penggunaan minyak-minyak ini biasanya selain memberi efek menjadi badan kita lebih hangat, ini mempunyai efek tidak melukai kulit itu ya. Jadi dengan minyak yang agak licin, kulit itu tidak terluka. Oke kawan-kawan semuanya, perlu saya jelaskan bahwa keroan itu berasal dari Asia Timur, yaitu guasa. Metode ini umumnya digunakan untuk mengatasi nyeri otot dan tubuh yang tegang. Oke kawan-kawan, berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari berbagai sumber, ada yang beranggapan bahwa keroan ini berasal dari Jawa, yang mana alatnya menggunakan benda yang tumpul lalu digesekkan ke permukaan kulit. Lalu kegiatan itu menimbulkan bekas warna kemerah-merahan, kemudian mengikuti pola tulang rusuk di punggung atau tulang di bagian dada. Cara ini dipercaya dapat menghilangkan masuk angin. Nah, ternyata teknik ini sama dengan pengobatan tradisional yang berasal dari Asia Timur, yaitu guasa. Metode ini umumnya digunakan untuk mengatasi nyeri otot dan tubuh yang tegang. Guasa juga menggunakan benda tumpul yang digesek-gesekkan ke badan sehingga menghasilkan memar kecil atau warna merah. Cara ini dapat membantu menghancurkan jaringan parut dan jaringan ikat serta meningkatkan pergerakan sendi. Selain itu, metode ini tidak menyebabkan efek samping yang serius. Walau begitu, seseorang yang memiliki kondisi medis tertentu tidak diperbolehkan mendapatkan pengobatan ini. Apakah keroan mampu menghilangkan masuk angin? Ini satu pertanyaan sering muncul di benak kita. Berdasarkan informasi yang saya peroleh bahwa gesekan benda tumpul pada badan itu dapat meningkatkan kadar beta endorfin secara gratis. Hal tersebut disebabkan karena glandula pituitaria yang aktif pada sel keratinosit dan sel endotel kapiler
Dampaknya adalah tubuh menghasilkan endorfin yang merupakan morfin alami pada tubuh kita. Keroan juga ternyata ampuh untuk menekan kadar prostaglandin pada tubuh. Kandungan prostaglandin adalah sebuah senyawa lemak yang merupakan hasil dari asam lemak dengan proses enzimatik. Zat ini yang membuat tubuh terasa nyeri-nyeri dan ketika menurun tubuh akan terasa lebih segar. Keroan juga dapat melebarkan pembuluh darah di dalam tubuh. Ketika terjadi, sel-sel darah dan oksigen akan lebih mudah untuk beredar secara lancar atau disebarkan ke seluruh tubuh kita. Oleh sebab itu, semua organ mendapatkan pasokan oksigen dan darah yang cukup lancar sehingga berefek badan kita terasa segar. Jika kamu mempunyai pertanyaan terkait manfaat keroan pada tubuh kita, banyak jawaban secara empiris menyebutkan bahwa keroan itu yang jelas menimbulkan efek badan menjadi lebih nyaman. Kemudian satu pertanyaan yang sering muncul di benak kita juga, lalu adakah dampak buruk setelah keroan? Keroan atau gusa terbilang pengobatan tradisional yang terbilang aman. Ketika dilakukan seharusnya tidak timbul rasa sakit, tetapi mungkin saja tampilan kulit kamu akan berubah. Selain itu, dengan gesekan yang terjadi pada pembuluh darah kecil atau kapiler dapat menyebabkan bagian tersebut pecah. Dalam tahap parah, hal ini dapat menyebabkan memar kulit dan pendarahan pada kulit yang sifatnya ringan. Walau begitu, memar yang terjadi dapat hilang dalam tempo beberapa hari saja. Kulit yang terganggu tersebut dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya infeksi, sehingga kebersihan alat yang kamu gunakan harus selalu dipastikan. Oleh karena itu, kalau Anda mau keroan, sebaiknya alat-alat bisa dibersihkan dan dicuci dengan alkohol, teman-teman. Kemudian ada beberapa orang yang tidak dibolehkan atau tidak dianjurkan untuk melakukan keroan. Orang-orang tersebut misalkan seorang yang tubuhnya terbilang mudah berdarah, kemudian seseorang yang sedang minum obat pengenceran darah, kemudian orang yang mengidap trombosis vena dalam, kemudian orang yang mengalami infeksi, tumor atau luka yang belum sembuh sepenuhnya, kemudian seseorang yang memiliki implan seperti alat pacu jantung, defibrilator internal, dan lain sebagainya. Jadi untuk orang-orang tertentu keroan ini tidak dianjurkan, terutama orang-orang yang punya keluhan tertentu. Kemudian ada salah satu artikel yang ditulis oleh Dr. Alia Hananti, yang pada tulisan itu kemudian ditinjau oleh Dr. Kevin Andrian pada tanggal 10 Mei 2019. Dr. Alianti mengatakan bahwa manfaat keroan secara medis, bahwa teknik ini menghasilkan efek anti nyeri, anti radang, dan meningkatkan kinerja sistem kekebalan tubuh. Sayangnya penelitian ilmiah yang meneliti manfaat keroan dari sisi medis ini masih sangat terbatas dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Kemudian secara umum Dr. Alianti menyebutkan secara empirik bahwa keroan itu pada umumnya bisa meredakan sakit kepala atau migrain, kemudian meringankan nyeri leher, mengurangi pembengkakan payudara khususnya untuk ibu-ibu yang sedang menyusui, kemudian mengurangi nyeri punggung bawah, mengurangi sindrom perimenopause. Nah, orang-orang yang sedang mengalami perimenopause ini tidak disarankan untuk mengatasi sindrom perimenopause ini. Penjelasannya adalah periode perimenopause adalah waktu sebelum terjadinya menopause pada wanita. Selama periode ini perubahan kadar hormon estrogen dalam darah dapat menyebabkan berbagai keluhan seperti mudah berkeringat dan wajah menjadi merah atau hot flashes, menstruasi tidak teratur, nyeri otot dan tulang, mudah lelah, susah tidur, sering cemas, dan lain sebagainya. Beberapa penelitian membuktikan bahwa keroan yang dipadukan dengan pengobatan konvensional lebih ampuh dalam mengatasi sindrom perimenopause dibandingkan terapi konvensional. Kemudian Dr. Alia Hananti juga mengingatkan bahwa keroan tidak dianjurkan pada orang yang melakukan pembekuan darah, orang yang sedang menderita diabetes, orang yang sedang daya tahan tubuhnya melemah, kemudian orang yang sedang mengonsumsi pengencer darah.
Oke kawan-kawan, itu tadi informasi yang saya gali dari berbagai sumber. Kali ini saya ingin kasih gambaran sedikit ya bagaimana keruan versi kami yang sering saya lakukan, juga berdasarkan informasi dari banyak orang bagaimana keruan yang aman bagi kita. Misalkan begini teman-teman, kita gambarkan ya. Misalkan begini, ini tubuh kita ya. Ini punggung atau badan bagian belakang. Nah misalkan ini badan bagian belakang ya, kita menghadap ke sana. Nah keruan pada punggung ini yang kami lakukan itu ke bawah gini ya. Ini tulang belakang ya, tulang belakang simetris ya, pas di tengah. Lalu keruannya kita gini. Ini teman-teman. Jadi menurut informasi yang saya dapatkan, keruan itu sebaiknya begini, jangan mengarah ke jantung, tapi turun begini. Kemudian informasi penting lainnya, kita tidak dibolehkan mengeruk pada ini saluran tulang belakang ini, karena di saluran tulang belakang ini terdapat jutaan saraf ya yang sangat bahaya, yang sangat rentan jika terkena tekanan yang keras ini. Ini kita hindarkan untuk tidak dikerok bagian sini sampai bawah ya. Jadi kita hanya samping ini, samping, kemudian bagian sini nggak apa. Kemudian saya juga pernah mendapatkan informasi bahwa bagian leher ini usahakan jangan, di bagian leher tubuh kita ini jangan dikerok. Bagian ini jangan dikerok. Oke, saya kira itu teman-teman. Mudah-mudahan informasi bermanfaat bagi yang suka keruan untuk meringankan sakit tertentu ya. Mungkin daripada minum obat, mengambil langkah keruan dan minum jamu, menurut kami itu lebih relatif aman gitu ya. Kemudian saya ingatkan kembali bahwa kalau Anda mau keruan ini diusahakan disterilisasi. Misalkan pertama kita cuci dengan sabun ya, uang logam, kemudian alat-alatnya ini kita cuci dengan uang logam. Setelah itu bisa kita oleskan alkohol 70%. Menggunakan kapas kita oleskan alkohol 70% supaya ini steril sehingga nanti tidak masuk ke tubuh kita melalui pori-pori yang kita gosok. Oke, saya kira itu. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Jumpa kembali di video-video saya selanjutnya. Salam sehat untuk Anda semuanya dan juga keluarga serta orang-orang terdekat di sekitar Anda. Matur nuwun.